Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Cinta Ditolak, Santet Bertindak Part 2. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Tak terasa bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah telah tiba. Pagi hari Sumi tak lagi berjualan jamu. Waktunya digunakan untuk membuat kue-kue pesanan langganannya. Sumi mahir membuat kue bolu. Kue buatannya terkenal enak. Menurut pelanggannya, kue bolu buatan Sumi rasanya tak berbeda jauh dengan kue-kue yang dijual di toko kue. Sama enaknya. Sumi selalu memperhatikan bahan baku yang digunakan. Minimal bukan yang murahan, tapi heran jika banyak yang suka dengan kue buatannya. Malam semakin larut, mengiringi hembusan lembut nafas setiap insan menuju lautan mimpi. Berkali-kali Sumi mencoba memejamkan mata, tak membuahkan lelap. Malam ini Sumi tak bisa tidur, hatinya terasa was-was. "Mbak Yu, hati-hati, akan ada yang datang." Muncul suara dengan sangat jelas di pikiran Sumi. Pemilik suara itu adalah sosok anak kecil, bergaun putih dengan rambut sebahu. Dia jin yang selalu ngomong atau ngasuh dan menjaga Sumi. Jin korin dari adiknya yang telah meninggal, Ikem namanya. Meninggal saat berusia 4 tahun. Namun Sumi bukanlah orang yang memiliki kemampuan bisa melihat atau berkomunikasi dengan makhluk dunia lain. Dia pun mengabaikan suara yang menyeruak ke dalam pikiran itu. Jin bocil secara kekuatan yang tidak begitu bisa diandalkan, tapi sangat pintar dan lihat dalam mencari berita atau melihat sesuatu keadaan. Bisa menyampaikan petunjuk atas suatu peristiwa yang akan dan telah terjadi, seperti malam ini, saat sesuatu yang buruk akan menimpa Sumi. Sumi turun dari tempat tidur, melangkahkan kaki menuju dapur. Diambilnya teko plastik lalu menuangkan isinya ke dalam gelas. Seteguk demi seteguk air diminum untuk menghilangkan rasa dahaga. Sumi kembali ke ranjang dan mencoba untuk memejamkan kembali matanya. Sumi merasa hawanya agak panas, gerah. Kipas yang menyala tidak begitu membantu untuk mengusir rasa gerah yang mendera. Entah kenapa, tiba-tiba Sumi sedikit pusing. Semakin lama, sakit kepala itu semakin menjadi. Terasa menusuk-nusuk, kadang sakit, kadang rasa itu hilang sendiri. Mungkin ini akibat aku tak bisa tidur. Kepalaku jadi sakit. Dilihatnya jam dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam lebih 15 menit. Merasa tak bisa tidur, Sumi berniat mencari udara segar di teras. Begitu pintu terbuka, netra Sumi menangkap sesuatu yang berada di depan kontrakan. Sumi kaget, ingin berteriak, namun sepatah kata pun tak bisa terucap. Lidah terasa kaku, badannya gemetar melihat sosok yang berada di depan rumah. Sosok yang dilihat Sumi bermata bulat besar melotot ke arahnya, berbadan sedang dan hitam legam membuat siapapun pasti merasakan kengerian saat melihatnya. Sosok itu menjulurkan lidahnya yang berliur. Perlahan mulai berjalan sempoyongan menuju Sumi yang mematung. Suara nafasnya terdengar jelas oleh Sumi. Tubuh Sumi semakin bergetar, tak sanggup lagi menahan tubuhnya untuk tetap berdiri. Bruk! Sumi ambruk dan pingsan. Sahur! 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 Suara dari toa masjid bergema memecah kesunyian malam. Sumi terbangun, didapati dirinya di depan pintu. Ternyata aku cuma mimpi.
Tapi kenapa mimpi itu menyeramkan? Itu terasa nyata. Sumi tersadar, dia tertidur di depan pintu dengan gaun pintu yang sedikit terbuka. Ya Allah, semalam berarti bukan mimpi. Dedemit itu beneran ada. Membayangkan kejadian semalam bergidik tubuh Sumi. Segera ditutupnya pintu dan menenangkan diri. Setelah Sumi mulai menguasai keadaan, segera Sumi makan sahur dengan makanan seadanya. Sumi belumlah menjadi orang yang taat dalam beragama. Sholat pun masih seingat dan selonggarnya, dan masih bolong-bolong. Meski ibadahnya masih demikian, namun Sumi tetap menjaga hubungan baik dengan sesama dan mengerjakan puasa bulan Ramadan sebaik mungkin. Siang hari saat Sumi akan membuat kue kembali, kepalanya merasakan sakit yang menusuk-nusuk. Semakin lama semakin sakit. Sumi mengurungkan niatnya membuat kue, lalu dibaringkan tubuhnya di tempat kasur. Berharap semoga rasa sakit itu segera menghilang. Namun sedikit pun Sumi tidak merasakan kantuk. Bahkan pandangan matanya terasa lebih segar. Padahal semalam aku tidak bisa tidur. Tapi kenapa siang ini aku tidak merasakan kantuk? Sumi sedikit keheranan dengan keadaannya. Tiba-tiba pipi kanan Sumi terasa sakit. Sangat sakit. Sakitnya terasa tembus ke geraham. Aduh, kenapa ini? Sumi menggerang kesakitan. Sumi punya riwayat sakit gigi dan akhirnya dioperasi. Setelah gigi geraham dicabut, bekasnya dijahit. Sumi mengira itu adalah sakit yang sama, tapi sakit yang dirasakan saat ini rasanya lebih sakit lagi. Diambilnya kotak obat lalu minum obat untuk sakit gigi. Puasa hari ini Sumi batalkan. Sakitnya kadang hilang, namun terkadang muncul lagi dengan rasa yang tak biasa. Besoknya Sumi memeriksakan diri ke dokter. Kata dokter, gigi Sumi nggak apa-apa. Tak ada pula bagian yang bengkak. Maka dari itu, dokter hanya memberikan obat anti nyeri dan obat sakit kepala. Beberapa hari Sumi tak berpuasa, sakitnya semakin menjadi. Sumi merasakan pipinya membengkak, tapi kenyataan sedikit pun pipinya tidak bengkak. Lidahnya mulai terasa kaku dan sulit untuk berbicara. Sumi menggambarkan sakitnya kepada semua anaknya, agar anaknya tak khawatir. Sumi mengatakan giginya sakit. Beberapa saat kemudian, anak lelakinya menyarankan Sumi untuk mengunyah bawang putih, lalu ditaruh di mulut di bagian yang sakit. Sumi melakukan saran anaknya, tapi ternyata sakitnya belum sembuh. Sumi memutuskan pulang kampung untuk sementara setelah berpamitan kepada Bari. Diceritakan semua yang dialami kepada Bari, berawal dari penampakan yang Sumi lihat sampai sakit yang menjalar ke lidahnya. "Jangan-jangan kamu dikerjain orang, Sum?" kata Bari setelah mendengar penelusuran Sumi. "Apa iya? Masa toh, Pak?" tanya Sumi dengan suara yang terbata. "Kamu sakitnya setelah mengalami kejadian aneh. Ya udah, besok pagi aku antarkan kamu ke terminal. Nanti sewaktu-waktu aku akan mengunjungimu di kampung." Hangatnya sinar mentari perlahan menyinari kampung Sumi. Rumah yang Sumi tinggalkan selama ini dirawat oleh seorang masih kerabatnya, Sopian namanya. Sopian sendiri rumahnya terpisah agak jauh dari rumah Sumi. Kebunnya bersebelahan dengan rumah Sumi, maka dari itu Sumi meminta Sopian sekalian untuk menjaga dan merawat rumahnya. Sumi masih memiliki dua orang saudara kandung bernama Karjo dan Paino. Mereka semua sudah berkeluarga dan bertempat tinggal di kampung yang sama. Rumah Paino ada di ujung timur kampung, sedangkan rumah Karjo dekat dengan rumah Sumi, hanya terpisahkan kebun pekarangan Sumi. Selain itu, Sumi juga memiliki 3 saudara lagi, yaitu satu ibu beda ayah. Salah satunya bernama Karmi. Rumahnya dekat dengan Paino, namun sudah meninggal beberapa tahun yang lalu.
Karjo merantau di Jakarta, memiliki usaha makanan. Akan tetapi, karena belakangan ini kesehatan mulai menurun, Karjo memutuskan untuk istirahat sejenak di kampung. Usahanya di Jakarta dikelola oleh anak dan istri. Sesekali istrinya pulang kampung untuk mengunjungi Karjo. Karjo punya kemampuan yang tak biasa orang miliki. Semasa mudanya pernah belajar ilmu kebatinan. Tak jarang beberapa tetangga sering berkonsultasi masalah metafisika padanya. Selain itu, Karjo juga mempunyai banyak teman yang memiliki ilmu kebatinan. Itulah sahabat cerita dari Cinta Ditolak, Santet Bertindak. Ditunggu part selanjutnya.